Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17B Bunaken, dan pada saat kali ini kami akan akan membahas mengenai stunting. Apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi tubuh anak yang lebih kecil dari seharusnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi di saat kehamilan dan juga di saat awal kehidupan seorang anak. Kekurangan gizi ini berdampak pada perkembangan otak dan juga dapat mempengaruhi rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi di sekolah anak nantinya. Dan dalam jangka panjang juga akan menurunkan produktivitas yang akan berdampak juga pada ekonomi di negeri ini. Kenapa sih stunting itu bisa terjadi? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rispa. Terima kasih Rifda. Saya Rizpa Ramadina, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai alasan mengapa stunting bisa terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa stunting ini terjadi karena asupan gizi yang tidak baik. Nah, menurut Nur Marina sendiri selaku Departemen IKM dari Universitas Pajajaran, beliau menjelaskan bahwa faktor terjadinya stunting ini tidak hanya terjadi dari satu faktor saja, melainkan dari berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor dari ibunya sendiri nih. Bagaimana pengetahuan si ibu dan bagaimana pola asuh yang dilakukan ibu terhadap anak sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Nah, bagaimana si ibu memberikan asupan gizi yang baik kepada anak. Sayangnya masih banyaknya terjadi kurangnya pemahaman kepada si ibu mengenai gizi ini sendiri, sehingga kurang baiknya pola asuh yang diberikan ibu terhadap anak. Selanjutnya, masih banyaknya daerah yang tidak mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang baik, terutama saat pandemi COVID-19 ini. Banyaknya pembatasan-pembatasan yang terjadi di daerah, sehingga rantai pemasokan makanan ini pun terhambat. Terlebih lagi masyarakat banyak yang terdampak penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19, sehingga mereka pun susah nih untuk mendapatkan pemasokan makanan yang baik. Sehingga anak-anak pun otomatis kurang mendapatkan asupan makanan yang baik pula. Terlebih lagi, pemantauan pertumbuhan balita juga terhambat karena adanya penutupan atau penundaan puskesmas ataupun posyandu di daerah, karena COVID ini kan banyak menutup akses-akses yang ada gitu kan, sehingga permasalahan gizi tidak dapat terdeteksi dengan cepat. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah ataupun solusi untuk mengatasi stunting ini sendiri? Selanjutnya, Leonardo akan menjelaskan mengenai hal ini. Oke, terima kasih Rizwa. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai solusi pencegahan stunting. Nah, gejala stunting sendiri ini untuk jangka pendeknya meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan juga gangguan sistem pembakaran. Sedangkan untuk gejala jangka panjangnya meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin. Untuk cara-cara pencegahannya seperti berikut ini. Yang pertama, berikan anak gizi seimbang agar tubuhnya bisa bertambah tinggi dan juga otak anak ini bisa berkembang dengan lebih baik. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik, contohnya seperti olahraga 30 menit minimal setiap hari. Dan yang ketiga, jangan biarkan anak tidur larut malam agar anak mendapat istirahat yang cukup. Banyaknya anak stunting akan mempengaruhi kualitas generasi muda di Indonesia di masa yang akan datang. Maka dari itu, orang tua wajib untuk memperhatikan tumbuh kembang anak sebelum terlambat. Demikian untuk solusi pencegahan stunting, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Leonardo dan juga Rispa. Sekian pemaparan kelompok kami mengenai stunting. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.